Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka berempat yang telah sampai di ibu kota istana kerajaan untuk menemui Selir Zhao. Dengan waktu bersamaan para tetua Biro Astronomi Kekaisaran yang merupakan para pemburu siluman di bawah naungan kerajaan merasa terkejut melihat pusaka bulan sabit milik Mu Qingxi yang merupakan seorang pendekar yang dulu menyelamatkan dunia. Kini senjatanya justru bercahaya yang seolah-olah menandakan kedatangan pemilik baru. Selama ribuan tahun tidak ada seorang pun yang dapat mencabut pusaka ini. Mereka yang telah sampai di istana langsung disambut oleh Pei Yun yang merupakan seorang pelayan kerajaan. Alasan Selir Zhao mengundang mereka ke sini karena sudah beberapa hari terakhir ini sang putri seperti sedang kerasukan siluman. Lalu mereka pun memberikan hormat kepada Selir Zhao yang begitu terkejut melihat Mu Yao yang masih muda namun harus memimpin keluargamu untuk membasmi para siluman. Kemudian ia meminta Lin Yu dan Fui untuk beristirahat terlebih dahulu, sementara Mu Yao dan Mu Sheng ikut dengan pelayan yang ada di sana untuk melihat kondisi sang putri yang merupakan anak dari Selir Zhao. Terlihat sang putri seperti kerasukan siluman dan Mu Yao mencoba mengeceknya. Mu Yao lalu menjelaskan kepada Selir Zhao kalau setelah ia mengecek sang putri, mereka tidak menemukan adanya roh jahat di dalam tubuhnya yang kemungkinan sang putri menjadi seperti itu, bukan ulah dari para siluman. Selir Zhao kemudian mengatakan, walaupun sudah banyak para pendekar pemburu siluman telah datang ke sini untuk mengeceknya dan hasilnya seperti apa yang dikatakan oleh mereka, namun ia berharap kepada mereka untuk meneliti dan mengecek kembali karena ia tidak ingin putrinya menderita seperti itu. Mereka yang sudah berkumpul lalu datang seorang prajurit yang meminta mereka untuk mengikutinya karena pemimpin Biro Astronomi Kekaisaran ingin menemuinya. Dan setelah masuk ke dalam, mereka begitu terkejut yang ternyata itu adalah Tuan Guo yang saat ini sudah menjabat sebagai pemimpin Biro Astronomi Kekaisaran. Di sana Tuan Guo menjelaskan kalau sebelum mereka datang ke sini, ia bersama para pendekar pemburu siluman lainnya sudah mengecek sang putri dan hasilnya mereka tidak menemukan siluman di dalam tubuhnya sehingga ia beranggapan kalau sang putri sedang berpura-pura seperti kerasukan. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Tuan Guo itu benar, yang dimana keadaan sang putri terlihat baik-baik saja dan ia bersama Pei Yun sudah bekerja sama melakukan rencana ini. Alasan sang putri berpura-pura kerasukan agar pernikahannya diundur karena ia tidak ingin menikah dengan Adipati Wen yang merupakan pria yang dipilih oleh ibunya. Kembali kepada Tuan Guo yang menjelaskan kalau selama 3 tahun terakhir ini sang putri merahasiakan dari Selir Zhao kalau sang putri sedang mencari keberadaan cinta sejatinya, yang artinya sang putri sedang menunggu seseorang yang disukainya. Selain itu Adipati Wen juga sebenarnya tidak mencintai sang putri dan mereka akan menikah karena atas kemauan dari Selir Zhao. Alasan ia tidak ingin memberitahukan kepada Selir Zhao kalau sang putri sedang berpura-pura kerasukan karena ia berada di naungan kerajaan yang merupakan pemimpin Biro Astronomi Kekaisaran saat ini yang tidak ingin menganjurkan rencana hidup sang putri yang menikah dengan pria yang tidak disukainya. Walaupun ia tidak ingin ikut campur dalam urusan tersebut, namun ia akan tetap membantu mereka di belakang. Akan tetapi mereka juga harus membantu dirinya untuk mengetahui kenapa Selir Zhao ingin sekali menghancurkan Gunung Qilin yang di dalamnya terdapat banyak siluman, padahal saat itu para siluman di sana tidak mengganggu manusia. Hingga di malam harinya, terlihat seseorang memakai hoodie datang ke istana Xingsan yang ternyata itu adalah Pei Yun.
yang kedatangannya ke sana untuk menemui sebuah patung yang bisa berbicara, dan patung tersebut ia panggil sebagai Tuan. Patung itu meminta Pei-yun untuk melakukan apa yang sudah diperintahnya agar sang putri memakai gelang kayu milik Adipati Wen dan menikah dengan tanggal yang sudah ditentukan. Dijelaskan gelang tersebut mampu membuat orang yang dipakainya jatuh cinta terhadap orang yang memberinya, dan gelang itu ternyata merupakan miliknya yang dulu pernah ia buat. Dan tujuan patung tersebut melakukan rencana ini semua agar ia bisa terbebas dari segel yang sudah membelenggunya ini. Bahkan tujuan utamanya adalah agar ia bisa menyerap darah ribuan orang yang sedang menyaksikan pernikahan sang putri, supaya kekuatannya yang saat ini masih tingkat keempat bisa menjadi ke tingkat ke-9. Dan alasan Pei-yun mau menuruti perintah dari patung tersebut karena patung itu berjanji akan membunuh Silir Zhao jika ia berhasil keluar. Yang dimana 15 tahun yang lalu, Silir Zhao telah menjadikan adiknya Pei-yun sebagai korban upacara ritual. Singkatnya, keesokan paginya, Tuan Guo lalu berbicara empat mata dengan Mu Yao dan memberitahukannya kalau ia mendapatkan sebuah petunjuk. Silir Zhao yang selalu beranggapan kalau sang putri kerasukan siluman, dan Silir Zhao yang selalu ingin menghancurkan Gunung Qilin yang di dalamnya terdapat banyak siluman, sehingga ia menganggap kalau Silir Zhao memiliki trauma terhadap siluman. Oleh karena itu, ia meminta Mu Yao untuk pergi ke istana Xingsan yang dimana 10 tahun yang lalu istana tersebut telah dibakar oleh Silir Zhao, yang kemungkinan di sana Mu Yao mendapatkan sebuah petunjuk. Alasan ia hanya memberitahukan kepadanya karena masalah ini berhubungan dengan leluhur keluargamu. Hingga di malam harinya, Mu Yao pun masuk ke dalam istana Xingsan, dan dengan menggunakan kekuatannya, ia pun mampu melihat sebuah formasi segel milik ayahnya, sehingga ia menganggap kalau di tempat ini terdapat seorang siluman. Namun anehnya, kenapa ayahnya tersebut tidak membunuh siluman itu, terkecuali siluman itu memang tidak bisa dibunuh. Dan sesaat ia pun menyadari jika siluman itu tidak bisa dibunuh, artinya siluman itu memiliki kekuatan tingkat ke-9. Di pagi harinya, sang putri yang menemui Fui di kamarnya, yang ternyata pria yang ditunggu selama 3 tahun terakhir ini adalah Fui. Namun nyatanya selama ini Fui tidak mencintainya. Ia yang dulu pernah menolong sang putri bukan karena ia memiliki perasaan terhadapnya, yang membuat sang putri mendengarnya begitu bersedih karena penantiannya selama ini ternyata hanyalah sia-sia. Sang putri yang menangis seorang diri. Lalu Mu Yao pun datang untuk sang putri membantu dirinya. Begitupun dengan Tuan Guo yang menemui Adipati Wen untuk meminta bantuannya dalam membunuh siluman tingkat ke-9 tersebut. Terlihat Tuan Guo bersama para pendekar pemburu siluman lainnya sedang berada di atas bukit untuk mengepung istana Xingsan yang dianggap di dalamnya terdapat siluman tingkat ke-9, padahal siluman tersebut hanya tingkat ke-4. Dengan waktu bersamaan, Mu Yao bersama lainnya juga sedang melakukan rencana untuk nanti malam. Kembali kepada Silir Zhao yang mengingat kejadian 15 tahun yang lalu, yang dimana saat itu istana Xingsan telah selesai dibangun olehnya dengan begitu megah demi upacara ritual yang sudah dikatakan oleh Tuan Tao Yao yang merupakan seorang siluman tingkat ke-4 yang sedang menyamar sebagai pendeta. Dan siluman itu menjelaskan setelah upacara selesai, keinginan Silir Zhao akan terwujud untuk menguasai istana Selir. Bahkan pangeran ke-7 yang merupakan anaknya juga akan menjadi putra mahkota. Namun keinginan sebesar ini pun tidak hanya diwujudkan dengan sebuah upacara ritual, melainkan juga membutuhkan korban dari putrinya tersebut, yang membuat Silir Zhao begitu terkejut. Kembali ke masa sekarang, sang putri dan Adipati Wen yang sedang berpura-pura menikah, dan akhirnya siluman itu pun berhasil kembali keluar dari segelnya. Dan alasan kenapa orang-orang di sana tidak panik ketika melihat siluman tersebut, yang ternyata semua orang di sana hanyalah sebuah kertas yang sudah direncanakan oleh mereka, sehingga rencana siluman itu pun gagal untuk menghisap darah semua orang agar kultivasinya meningkat menjadi tingkat ke-9. Di sana Mu Yao menjelaskan kalau awalnya ia mengira kalau siluman di istana Xingsan ini merupakan siluman tingkat ke-9 yang disegel oleh ayahnya dulu, namun nyatanya hanyalah siluman tingkat ke-4.
也不算浪费。 Siluman itu yang begitu marah langsung mengeluarkan aura jahat yang di dalamnya terdapat 400 nyawa yang tewas tidak bersalah di istana ini. Aura kebencian, obsesi, dan dendam yang tidak bisa menghilang membuat esensi siluman itu tidak bisa dibunuh oleh ayahnya Muyao di 10 tahun yang lalu. Karena aura kebencian ini melindungi tubuh siluman tersebut. Dan alasan itulah ayahnya Muyao menyegalnya karena tidak bisa membunuhnya. Lalu siluman itu pun membawa mereka ke alam mimpi. Dan mimpi pertama itu merupakan masa lalu Selir Zhao ketika berada di Gunung Qilin. Yang dimana saat itu Selir Zhao memerintahkan pasukan Biro Astronomi Kekaisaran untuk membunuh siluman yang ada di sini. Dan di dalam mimpi keduanya memperlihatkan adiknya Selir Zhao yang diberikan mantra pelenyap hati olehnya agar adiknya yang selama ini pergi ke Gunung Qilin dan mencintai seorang wanita siluman lupa terhadap siluman tersebut. Dikarenakan jika ketahuan oleh kekaisaran kalau adiknya yang merupakan pemimpin keluarga Zhao ini memiliki seorang kekasih seorang siluman, maka anaknya yang merupakan pangeran ketujuh tidak akan menjadi putra mahkota. Dampak dari mantra pelenyap hati tersebut hanya membuat orang melupakan akan masa lalunya, namun tidak bisa menghapus cintanya. Oleh karena itu adiknya pun mati karena depresi. Dan alasan itulah Selir Zhao membantai para siluman di Gunung Qilin. Kemudian mereka masuk ke dalam mimpi ketiganya yang berada di istana Xingsan. Selir Zhao yang memiliki ambisi untuk menguasai kerajaan dan agar upacara ritualnya berhasil tanpa ia harus mengorbankan anaknya sendiri. Ia pun berhasil menemukan gadis kecil ini di jalanan yang dimana tanggal lahirnya sama dengan sang putri. Gadis kecil yang polos itu pun mau menjadi korban dari upacara ritual tersebut asalkan Selir Zhao memberikan banyak uang kepada keluarganya. Di sana sang putri menjelaskan kalau ia tahu siapa gadis kecil ini yang ternyata itu merupakan adik dari pelayan Peiyun. Ia yang mengetahui hal itu karena melihat gendang yang dibawanya. Karena saat ini pelayan Peiyun selalu menyimpan gendang tersebut yang pernah memberitahukan kepada dirinya kalau gendang itu milik mendiang adiknya. Yang membuat Selir Zhao begitu terkejut dan baru menyadari alasan kenapa Peiyun mau menjadi seorang pelayannya. Karena memang sejak awal Peiyun ingin balas dendam terhadap dirinya. Lalu tiba-tiba datang roh jahat yang mengelilingi mereka, yang merupakan roh dari orang-orang yang sebelumnya dibunuh oleh Selir Zhao. Roh jahat tersebut lalu menyerang sang putri dan Adipati Wen yang membuat mereka mati di tempat. Melihat anaknya mati, Selir Zhao begitu bersedih. Ia yang penuh dosa lalu meminta maaf kepada semua roh jahat karena dulu ia membunuh mereka. Dan seketika roh jahat itu pun menghilang karena sudah memaafkan Selir Zhao yang telah membunuh mereka. Bahkan sang putri dan Adipati Wen pun bangun kembali, yang ternyata mereka bukanlah sang putri maupun Adipati Wen, namun mereka adalah Lin Yu dan Mu Sheng yang menyamar. Karena aura jahat tersebut sudah tidak ada, mereka pun berhasil keluar dari mimpi tersebut. Dan Lin Yu langsung meminta bantuan Tuan Guo yang sejak awal sudah menunggu perintah ini dari mereka. Hingga pada akhirnya siluman beserta formasinya pun musnah seketika. Singkatnya keesokan harinya, Lin Yu yang sedang dicek oleh para tetua Biro Astronomi Kekaisaran yang penasaran dan menganggap salah satu dari mereka merupakan pendekar yang mengakibatkan pusaka bulan sabit ini berguncang. Dan secara kebetulan Lin Yu yang merupakan orang pertama dicek oleh mereka. Seketika di dahinya terdapat esensi bunga 7 warna yang membuat para tetua di sana begitu terkejut dan menganggap kalau Lin Yu lah pendekar yang selama ini mereka cari. Bahkan salah satu tetua di sana menunjukkan lukisan 900
tahun yang lalu, yang dimana lukisan tersebut terdapat seorang pendekar yang memegang pusaka bulan sabit itu. Hingga pada akhirnya mereka pun yakin kalau Lin Yu lah orangnya yang merupakan dewa pelindung, sehingga mereka pun langsung memberikan hormat. Lin Yu di sini meminta mereka untuk berdiri karena ia bukan berasal dari keluargamu, melainkan ia berasal dari anak gubernur yang sejak kecil ia tidak pernah mempelajari teknik bela diri, sehingga ia tidak yakin kalau dirinya bukanlah pendekar tersebut. Lin Yu yang tersipu malu lalu dipinta untuk mencabut pusaka itu, namun nyatanya ia tidak bisa mencabutnya. Di sana Tuan Guo meminta Mu You dan Fui untuk mencobanya, namun mereka berdua tidak mau. Sementara Mu Sheng yang merasa penasaran, lalu ia pun maju ke depan, dan seketika ia pun berhasil mencabut pusaka tersebut, yang ternyata pendekar itu adalah dirinya. Lalu semua orang di sana langsung memberikan hormat kepadanya yang dianggap sebagai dewa pelindung dunia. Mu Sheng yang tidak ingin dianggap sebagai dewa pelindung dunia dan tinggal di istana ini, ia pun langsung mengembalikan pusaka tersebut ke tempatnya. Walaupun para tetua memaksanya, namun Mu Sheng tetap menolaknya. Tetua di sana mengatakan kalau ia mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, yang dimana terdapat seseorang yang memberitahukannya kalau nanti ada seorang pendekar yang mampu mencabut pusaka ini, dan di waktu itulah akan adanya bencana besar di dunia ini, dan nama pendekar itu bernama Wen Xin. Mendengar nama tersebut, Fui pun memberitahukan kepada mereka semua kalau ia tahu di mana orang itu. Yang ternyata Wen Xin merupakan gurunya Fui yang tidak pernah keluar selangkah pun dari lembah Liaoran, dan di dunia ini orang yang mengetahui namanya juga sangat sedikit. Bahkan selama ini sebenarnya ia juga tidak tahu dari mana asal gurunya tersebut. Keesokan paginya, mereka yang sedang bersiap-siap menuju lembah Liaoran untuk menemui guru Wen Xin. Lalu Mu You pun meminta Mu Sheng untuk membawa pusaka bulan sabit karena pusaka tersebut sudah memilih Mu You sebagai tuannya. Di dalam perjalanannya, mereka yang lapar lalu singgah di sebuah kedai kecil. Namun di sana terdapat para bandit yang ingin merampok mereka. Lin Yu yang penasaran akan kemampuannya, ia pun mencoba mengeluarkan kekuatannya untuk melawan para bandit tersebut. Mereka yang hampir sampai lalu istirahat terlebih dahulu, dan Fui meminta Mu You untuk mengisi kantong air ini. Mu You yang sudah pergi lalu meminta Mu Sheng untuk mengulurkan tangannya karena ia ingin membuat mantra penghindar formasi di telapak tangannya tersebut. Dikarenakan di pintu masuk lembah, gurunya sudah memasang formasi bertanya hati, dan ia memintanya untuk menggenggam tangannya ketika masuk ke dalam lembah agar wujud silumannya tidak terungkap. Yang ternyata selama ini Fui sudah mengetahui identitas Mu Sheng yang merupakan seorang siluman, yang membuat mereka terkejut karena Fui sudah mengetahui identitasnya. Fui lalu mengeluarkan tekniknya untuk membuka pintu masuk, dan mereka pun masuk ke dalam. Sebelum menemui gurunya, mereka harus melewati formasi bertanya hati. Lalu Fui mencoba masuk ke dalam formasi tersebut, dan terlihat wujud bayangannya merupakan seorang anak kecil. Melihat itu, Mu You langsung mencobanya, dan terlihat bayangannya pun menjadi seorang pendekar. Selanjutnya adalah Cui Cui yang bayangannya menjadi hutan bambu yang lebat. Kemudian Lin Yu yang bayangannya seperti ia sedang duduk di kursi dan memainkan laptop. Namun di sana mereka tidak tahu arti dari bayangan tersebut. Hingga pada akhirnya giliran Mu Sheng yang masuk ke dalam formasi. Ia yang merasa khawatir, namun ternyata bayangan itu menjadi dirinya sendiri, yang membuat Mu Sheng merasa lega karena ia yang sebelumnya diberikan mantra penghindar formasi. Akan tetapi setelah itu Wen Xin pun datang yang begitu marah kepada Fui karena telah membawa siluman ke tempat ini. Mu You yang membela Cui Cui karena ia menganggap kalau Wen Xin marah karena mereka membawa Cui Cui datang ke sini. Lalu Wen Xin pun tiba-tiba menarik tangan kanan Mu Sheng dan menghapus mantra yang sebelumnya ditulis oleh Fui.
Kemudian ia menyerangnya hingga terpental jauh dan masuk kembali ke dalam formasi bertanya hati. Sehingga bayangan Museng yang sesungguhnya pun terlihat yang merupakan seorang siluman. Yang membuat Mu Yao begitu terkejut melihatnya karena sejak dari kecil ia tidak tahu sama sekali kalau Museng merupakan seorang siluman. Walaupun Museng sudah bertahun-tahun menyembunyikan identitasnya dan tinggal di keluarga Mu miliknya, namun Museng tetap ia anggap sebagai adiknya. Di sini ia pun tidak menyangka kalau Tuan Wenshin yang merupakan seorang pendekar misterius namun memiliki pemikiran sempit yang memutuskan karakter seseorang hanya berdasarkan identitas. Oleh karena itu tidak masalah bagi ia bersama Museng untuk tidak memasuki lembah Liaoran ini. Sehingga ia pun mengajak Museng untuk pergi dari sini. Namun tiba-tiba Tuan Wenshin tidak akan membiarkan Museng pergi begitu saja sehingga pertarungan pun terjadi. Dan ketika Museng terpental dan kembali ke formasi bertanya hati, tiba-tiba bayangan Museng yang sebelumnya merupakan seorang siluman justru kini menjadi sebuah bunga teratai. Singkatnya mereka yang masuk lebih dalam dan menemukan banyak pohon bambu di sana yang membuat Cui-Cui begitu senang. Dan sesaat ia melihat pohon bambu yang begitu besar yang ternyata itu adalah kakeknya yang bernama Kinggang, yang membuat Cui-Cui begitu senang karena bisa bertemu kembali dengan sang kakek. Padahal ia mengira kakeknya sudah mati. Setelah itu mereka pun diajak makan bersama oleh Tuan Wenshin. Tanpa basa-basi, Tuan Wenshin menjelaskan jika pusaka bulan sabit berhasil dicabut oleh seorang pendekar, maka 3 bulan lagi bulan darah akan muncul. Lalu ia membawa mereka keluar dan menemui kakek Kinggang. Karena 900 tahun yang lalu, kakek Kinggang pernah mengalami malapetaka kehancuran dunia. Dan sekarang ia meminta mereka semua untuk melihat ke dalam ingatannya agar mengetahui apa arti dari munculnya bulan darah. Terlihat wajah Mu Qingxi yang merupakan leluhur keluargamu begitu mirip dengan wajahnya Lin Yu. Di sini mereka menyadari kalau pendekar yang akan menyelamatkan dunia bukanlah Museng, melainkan Lin Yu karena wajah dan kekuatan 7 warna yang dimilikinya begitu mirip dengan Mu Qingxi. Namun anehnya kenapa di saat Lin Yu ingin mencabut pusaka bulan sabit, pusaka tersebut tidak mau menerimanya dan justru memilih Museng sebagai tuannya. Sehingga mereka pun bertanya-tanya apakah ada 2 pendekar yang akan menyelamatkan dunia. Tuan Wenshin menjelaskan kalau dewa pelindung dunia tidak mungkin muncul sekaligus 2 orang dalam satu waktu. Namun ia juga tidak percaya jika Musenglah pendekar tersebut karena ketika ia bertarung dengannya, Museng tidak bisa menggunakan pusaka bulan sabit. Hingga keesokan harinya, Lin Yu pun menyuruh Museng untuk terus berlatih menggunakan pusaka tersebut karena hanya Musenglah yang bisa menggunakannya. Walaupun Museng tidak mau melakukannya, namun Lin Yu tetap memaksanya karena ia sangat yakin kalau pendekar tersebut bukanlah dirinya melainkan Museng. Museng yang terus dipaksa berlatih, ia pun langsung pergi dari sana dan ingin keluar dari lembah tersebut. Ia yang tidak bisa keluar karena di sana terdapat sebuah pintu segel. Lalu datang Tuan Wenshin yang mengatakan kalau Museng tidak akan pernah bisa menghancurkan segelnya hanya dengan kekuatan Museng saat ini. Museng yang kesal lalu mencoba menyerangnya. Keesokan harinya, Museng terus berlatih menggunakan pusaka tersebut agar ia bisa lebih kuat dan berhasil menghancurkan segel pintu lembah ini. Setelah itu ia pun menemui Lin Yu dan memintanya untuk menemaninya pergi ke Gunung Qilin karena ia ingin mengetahui ingatannya di waktu dulu. Walaupun dulu ia sangat takut terhadap masa lalunya, namun kini justru ia sangat penasaran terhadap identitas dirinya sendiri. Dikarenakan jika ia bisa menemukan ingatannya dan menyatu dengan pusaka bulan sabit, maka ia akan menjadi lebih kuat untuk menyelamatkan dunia.
Mereka yang sudah pergi dari lembah, Fui dan Muyao menemui Tuan Wenxin dengan memberikan sobekan peta lokasi ratusan siluman kepadanya dan menanyakan apakah Tuan Wenxin bisa memperbaiki peta tersebut. Dan seketika Tuan Wenxin mengingat akan masa lalunya yang ternyata Tuan Wenxin dengan ayah Muyao merupakan sahabat dekat. Tuan Wenxin menjelaskan kalau mereka ingin memperbaiki peta ini, maka mereka harus menemukan seorang siluman ulat sutra dingin. Siluman itu berada di tingkat ketiga dan bahkan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Namun siluman itu memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh semua siluman, yaitu sutranya yang bisa memperbaiki segala sesuatu di dunia. Dan siluman tersebut berada di prefektur Chainan. Singkatnya, Lin Yu bersama Museng pun berhasil menemui Bibi Liu yang merupakan adiknya dari ibunya Museng, dan ia memberikan mutiara yang menyimpan semua ingatan ibu dan ayahnya Museng yang kemungkinan jika diserap olehnya maka Museng akan mengingat akan masa lalunya tersebut. Dan ternyata ayah Museng merupakan adiknya Silir Zhao, seorang pendekar pemilik kekuatan api, dan ibunya Museng yang merupakan seorang siluman bunga teratai. Dan ketika Museng sudah mengetahui kalau ia merupakan manusia setengah siluman, pusaka bulan sabit tersebut langsung menunjukkan kekuatannya. Dan setelah kembali ke lembah Liaoran, mereka pun bertemu dengan Muyao dan Fui yang sudah berhasil mengambil sutra tersebut. Hingga pada akhirnya Tuan Wenxin pun mampu memperbaiki peta. Ia yang sedang menunggu Museng untuk bertarung, dan Museng pun datang yang langsung menyerangnya karena ia ingin menunjukkan seberapa kuat kekuatannya ini. Setelah pertarungan itu, Muyao kini sudah mengetahui kalau ayahnya merupakan seorang adipati kerajaan dan sekaligus adik kandung Silir Zhao, dan kenapa ia berada di jalanan. Bahkan ibunya telah menghilangkan ingatannya karena ibunya tidak ingin ia diketahui oleh kerajaan dan dibunuh oleh Silir Zhao. Lalu ia pun bertanya kepada Tuan Wenxin, siapa wanita yang berada di dalam penjara bawah tanah milik keluargamu tersebut. Saat itu ia tak sengaja masuk ke sana, padahal Muhai yang merupakan ayahnya dari Muyao sangat melarang semua orang untuk masuk ke dalam sana. Ia yang penasaran lalu menghampiri wanita tersebut karena ia mendengar suara lagu yang sedang dinyanyikannya begitu mirip dengan lagu dan suara ibunya. Bahkan ketika ia melihat wanita itu, wajahnya memang seperti ibunya. Namun ia tidak percaya jika wanita itu adalah ibunya karena wanita tersebut merupakan seorang siluman tingkat ke-9 yang dulu pernah menghancurkan dunia. Tuan Wenxin lalu menjelaskan alasan Tuan Muhai menangkap ibunya karena catatan kuno keluargamu tertulis bahwa siapapun yang bisa menenangkan hati siluman bunga teratai, maka siluman tersebut akan menjadi seorang dewi tingkat langit. Namun jika siluman bunga teratai kehilangan hatinya, maka akan berubah menjadi siluman pendendam tingkat ke-9 yang sangat menakutkan, penguasa seluruh siluman yang dapat menghancurkan dunia. Alasan ibunya Museng sangat marah kepada keluargamu karena saat itu Tuan Muhai meminta Silir Zhao untuk memberikan mantra pelenyap hati kepada Adipati Dingyi yang merupakan suaminya sekaligus merupakan ayahnya Museng, sehingga ayah Museng pun mati karena depresi akibat kehilangan masa lalunya. Dan ibunya Museng yang sudah menjadi siluman pendendam tingkat ke-9 pun dikurung di dalam penjara bawah tanah. Namun ada satu hal sampai saat ini belum ia pahami. Sisa formasi penakluk siluman yang tertinggal di penjara keluargamu waktu itu dipakai Tuan Muhai untuk mengurung siluman tingkat ke-9 tersebut. Memang formasi itu tidak bisa membunuhnya, namun mampu membuatnya tidak bisa bergerak. Akan tetapi kenapa siluman itu justru bisa melarikan diri sehingga membantai keluargamu? Mendengar hal itu, Museng yang sudah mengingat akan masa lalunya, ia pun mengatakan kalau itu ulah dirinya sendiri yang dulu pernah membebaskan ibunya tersebut. Lalu di malam harinya, terlihat Tuan Wenxin sedang mengeluarkan teknik segel, dan di sana juga terdapat Muyao yang ternyata keberadaan siluman pendendam tingkat ke-9 selama ini berada di tubuh Muyao. Muyao yang baru menyadari hal itu meminta Tuan Wenxin untuk menyegelnya daripada nanti ia menghancurkan dunia. Singkatnya keesokan paginya,
Mereka yang sedang mencari keberadaan Muyao yang menghilang sejak semalam. Tuan Wensen pun memberitahukan kalau Muyao berada di pagoda penyimpanan siluman tersebut. Dan ia pun memberitahukan kepada mereka semua kalau siluman pendendam tingkat ke-9 yang mereka cari selama ini ternyata berada di tubuh Muyao sejak dulu. Dan sesaat Museng pun mengingat kembali kalau yang membunuh keluargamu itu adalah Muyao sendiri yang sudah dirasuki siluman pendendam tingkat ke-9. Mendengar hal itu membuat mereka begitu terkejut. Namun bagaimanapun juga Muyao merupakan sahabat mereka, sehingga mereka pun masuk ke dalam pagoda tersebut. Mereka yang berhasil menemui Muyao, namun Muyao yang saat ini menjadi pemimpin siluman langsung menyerang mereka. Namun Museng yang merupakan manusia setengah siluman sekaligus merupakan seorang dewa pelindung dunia. Dan bahkan Lin Yu yang kini memiliki kekuatan 7 warna sehingga mereka berdua pun menggabungkan kekuatannya. Hingga pada akhirnya ibunya Museng pun kembali seperti siluman biasa dan mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya dengan kekuatan teratai mereka. Lalu Muyao pun sudah sadar kembali dan mereka langsung menghampirinya. Mereka yang berhasil keluar dan merasa senang karena sudah melenyapkan siluman pendendam, dan tiba-tiba mereka merasa heran kenapa bulan darah muncul padahal siluman pendendam sudah mati. Bahkan pusaka bulan sabit juga tiba-tiba menghilang. Dengan menyadari hal itu, Lin Yu sesaat mengingat. Lalu ia pun menjelaskan kalau malapetaka kehancuran dunia bukan disebabkan oleh siluman pendendam, melainkan orang yang menciptakan novel ini yang bernama Fu Zhao. Di sana ia menceritakan kisah Fu Zhao kecil yang hidup menderita karena memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua orang tuanya yang telah berpisah, sehingga dalam kehidupannya Fu Zhao tidak percaya terhadap cinta dan kasih sayang. Fu Zhao yang selalu menyendiri lalu membuat kisah cerita pertamanya dan menjadikannya sebuah novel yang berjudul Pemburu Siluman. Dan saat itu Fu Zhao ingin akhir dari cerita novel pertamanya ini ingin berbeda dengan novel-novel karya orang lain. Sebenarnya sejak awal ia juga sudah mengetahui akhir dari novel ini dan ia juga tidak menyetujui kalau kisah dari novel ini berakhir dengan kehancuran dunia. Di sini ia pun tahu kalau apa yang sedang dibicarakannya ini tidak akan dimengerti oleh mereka, namun mereka harus mempercayai dirinya kalau sebenarnya ia juga bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari dunia yang saat ini Fu Zhao jalani. Dan satu-satunya orang yang bisa mengubah dunia novel ini agar tidak hancur adalah Fu Zhao itu sendiri. 福州说：“我知道，我说的话，因为我们都是他说。” Lalu ia pun mengingat kalau lagu dinyanyikan oleh ibunya Museng itu merupakan jawaban teka-teki agar mereka mengetahui keberadaan Fu Zhao. Mendengar hal itu, Museng meminta tolong kepada Cui Cui untuk memberitahukan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini untuk memberikan kekuatannya agar ia bersama Lin Yu bisa pergi ke atas langit. Terlihat Museng yang berada di alam mimpi Fu Zhao kecil, yang ternyata Museng merupakan Fu Zhao itu sendiri. Dan kisah novel ini merupakan cerita pribadinya yang dimana ia yang memiliki sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, membuat ayah dan ibunya memutuskan untuk tidak bersama lagi karena kedua orang tuanya yang setiap saat selalu menyalahkan satu sama lain. Namun di sana ia juga berhasil membujuk Fu Zhao kecil agar tetap semangat dan selalu percaya diri untuk menjalani kehidupan di dunia ini karena ia berasal dari masa depan yang memiliki sebuah karya novel yang membuat pembacanya begitu senang, bahkan penyakitnya pun berhasil disembuhkan.
Mengetahui hal itu, Lin Yu juga begitu terkejut yang ternyata Fu Zhao yang selama ini ia ingin temui berada di hadapannya karena Lin Yu merupakan penggemar berat dari novel tersebut. Hingga pada akhirnya, setelah ia berada di dunia novel, Lin Yu pun kembali ke dunia nyatanya. Lalu keesokan harinya, ia pun pergi ke pameran buku karena hari ini novel milik Fu Zhao yang berjudul Pemburu Siluman akan diterbitkan ulang. Sebagai penggemar bukunya selama 10 tahun, ia sengaja datang ke sini untuk membaca isi dari novel tersebut dan ternyata akhir dari novel ini sudah berubah. Yang tadinya dunia akan hancur setelah membunuh siluman pendendam tingkat ke-9, lalu direvisi menjadi dunia yang tentram dan damai, hidup bahagia selama-lamanya. Lalu ia sesaat melihat Cui-Cui dan kakeknya yang sedang berjualan es krim. Tak lama kemudian Fu Zhao pun datang dan Lin Yu yang melihatnya begitu tersenyum. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.